Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Halo pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi sebuah tempat yang memiliki nilai sejarah yang luar biasa bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ya, pemirsa, walaupun saya cukup sering untuk mengunjungi beberapa museum yang ada di Jakarta ataupun kota-kota lain yang ada di Indonesia, saya juga cukup sering lupa terkait dengan event-event sejarah penting yang tentu saja berkaitan dengan Indonesia. Makanya kali ini saya akan mengunjungi Museum Perumusan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia untuk kembali mengingat-ingat sejarah penting terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Ikutin saya yuk. Nah, agar saya dapat mengerti runtutan peristiwa yang terjadi di museum ini, saya akan tanya-tanya ke salah satu pengelola Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Halo Ibu, halo, apa kabar? baik. Dengan Wiki dari Berita Satu. Ya, Dengan saya Bu Ibu. Sri Harnisi dari Apa Museum kabar, Perumusan Bu Naskah Sri? Proklamasi. Bu, saya boleh tanya-tanya banyak ya Bu ya? Boleh, boleh. Saya pengen ditemenin sama Ibu mengunjungi beberapa ruangan yang ada Iya. di museum ini. Kita bakal ke ruangan 1, itu di sebelah mana Bu ya? Ah, di sebelah Oh, di kanan sebelah ini. sini. Oke, ayo mari. Oke, sekarang kita akan masuk ke ruang pertama, iya. Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Oke, Bu, bisa cerita sedikit mengenai ruang pertama ini? Bisa. Ya. Vicky ini kebetulan kan ini merupakan ruangan sejarah pertama, di mana tuan rumah yaitu orang Jepang yang bernama Laksana Muda Tadashi Maeda menerima tamu tokoh-tokoh bangsa Indonesia yaitu Bapak Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, dan Bapak Ahmad Subarjo di ruangan ini. Oke, kemudian di sini ada satu perbincangan yang kemudian menentukan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, saya pengen nanyain ini penomoran lah ya, urutan ruangan-ruangan ini memang berdasarkan event kejadian sebetulnya ya Bu ya, sebenarnya Bu ya? Iya, betul. Sebenarnya kan ini rumah tinggal pribadi Laksana Muda Tadashi Maeda. Nah, beliau menempatkan ruangan ini khususnya buat ruang tamu atau ruang penerimaan. Nah, kebetulan kan sejarah di ruangan ini setelah peristiwa Rengas Dengklok, di mana Bung Karno dan Bung Hatta diamankan oleh para pemuda ke rumahnya orang Cina yang bernama Jiu Qixiong, lalu dibawa kembali lagi atau dijemput oleh Bapak Ahmad Subarjo dan dibawalah ke rumah Bapak Maeda ini. Mereka ngobrol di sini tuh ada informasi ataupun ada ceritanya nggak sih apa yang kemudian disampaikan, ada perdebatan atau tidak dan lain sebagainya? Kebetulan di ruangan ini khususnya tokoh-tokoh bangsa Indonesia hanya meminta izin untuk meminjamkan kediamannya atau rumah tinggalnya untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nggak ada perubahan sama sekali dari letaknya, kemudian juga furniturnya dan lain-lain, Bu? Kalau untuk furnitur atau kursi dan meja yang ada di ruangan ini memang disengaja untuk dibuat suasana seperti malam itu atau malam 17 Agustus di mana momen sejarah yaitu lahirnya bangsa Indonesia di rumah ini, makanya disesuaikan dengan situasi pada waktu itu. Dari ruangan pertama kita akan menuju ke ruangan kedua, Bu Sri ya? Iya, betul. Jadi di mana di ruangan kedua tersebut adalah momen sejarah di mana naskah proklamasi dirumuskan. Mari kita ke ruangan langsung ke kedua. ruangan kedua. Sih tulisan aslinya ya? Iya, betul. Oke, ini juga replika. Bu, ini kalau bicara soal ruangan kedua ini, peruntukannya apa?
waktu sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Jadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, ruangan kedua ini menjadi ruang makan ya. Jadi untuk aktivitas makan itu Bapak Maida di ruangan ini. Nah, tapi pas tanggal 16 malam 17 Agustus 1945, di ruangan ini digunakan sebagai tempat perumusan naskah proklamasi, di mana naskah proklamasi itu disusun di ruangan ini. Mereka di sini ngobrolnya berapa lama dan kemudian ya sama juga pertanyaannya seperti tadi, apakah ada perdebatan dan lain sebagainya, siapa aja orang yang terlibat di ruangan ini waktu itu? Sebenarnya kalau di ruangan ini khususnya yang merumuskan naskah proklamasi itu yang terlibat hanya 3 orang, yaitu Bapak Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, juga dengan Bapak Ahmad Subarjo. Nah, mereka bertigalah yang menyusun naskah proklamasi. Nah, memang di dalam naskah proklamasi itu sendiri juga terdapat beberapa coretan-coretan ya. Ini seperti yang ada di belakang iya, ini ya? Betul, ini ada semacam revisi-revisinya. Nah, ini coretan-coretan ini bukannya salah ya. Oh ya. Tapi karena ada pertukaran pendapat antara ketiga tokoh tersebut. Betul, karena menjunjung tinggi demokrasi tadi. Setiap peserta yang ada di proses perumusan naskah proklamasi ini pendapatnya didengar. Iya, betul. Kemudian akhirnya pendapatnya dijadikan input dalam naskah proklamasi ini. Betul, betul. Dan ini kalau bicara soal replika, proses sebelum akhirnya membuat replika itu seperti apa, Bu? Karena saya pengen ngedapetin bayangan apakah misalnya bikin replika itu yang cuman ngelihat aja, skalanya nggak diperhatiin atau seperti apa sih, Bu? Sebenarnya untuk khususnya ini namanya pengadaan koleksi ya. Koleksi yang akan dipamerkan di museum ini atau di ruangan ini khususnya, ini harus kita penelitian dulu. Juga harus wawancara dulu, khususnya yang pernah tinggal di sini. Juga kita melihat foto-foto dokumentasi pas kejadian pada waktu itu. Nah, baru setelah sesuai, baru kita pengadaan koleksi. Oke, ada peristiwa sejarah lagi yang terkait dengan ruangan ini. Apa saja, Bu? Selain yang tadi disampaikan. Di gedung ini atau di ruangan ini, sebenarnya selain pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tempat perumusan naskah proklamasi, tahun 1946 itu juga digunakan sebagai tempat perundingan antara Indonesia dan Belanda di ruangan ini juga. Jadi setelah dibacakannya proklamasi ada perundingan berikutnya ya? Iya, perundingan Indonesia dan Belanda. Oke, kalau gitu kita akan lanjutkan ke ruangan lain. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Belusukan. Setelah jeda kami akan segera kembali. Mari, Bu. Mari.